Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai digital dan analog input-output, juga fungsi timer pada Arduino. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai I/O digital atau input-output digital. Ya. I/O digital memungkinkan atau membolehkan kita untuk bisa membaca keadaan suatu input pada satu pin, juga pada satu port gitu ya, dan menghasilkan suatu kondisi logik tinggi atau low ya pada output. Jadi selain membaca juga bisa mengirim logik tinggi atau rendah pada pin output. Dan tentu saja pin-pin ini dalam konsep Arduino dia dapat terhubung ke berbagai hal dengan semacam wire gitu ya. Dan ini tentu saja sesuatu yang fleksibel. Jadi kita bisa menghubungkan input ke saklar, input ke button, output ke LED misalnya, atau ke motor stepper dan sebagainya. Ya, yang pertama adalah fungsi pin mode ya. Fungsi ini mendefinisikan suatu pin apakah dia sebagai input ataupun sebagai output. Jadi sebelum kita menggunakan pin-pin di Arduino, kita harus terlebih dahulu mendefinisikan atau mendeklarasikan bahwa suatu pin itu digunakan sebagai input kah atau digunakan sebagai output. Nah, dalam konteks pemrograman untuk mendefinisikannya kita menggunakan fungsi pin mode ya, di mana ini adalah nomor pin. Misal kita menggunakan pin 13 yang default ada di Arduino dengan terhubung ke output ya, yaitu ke LED. Kemudian modenya apa? Apakah sebagai input, output, ataupun input pull up. Nah, kita lihat di sini deklarasi dari pin mode ini parameternya ada dua ya. Ada parameter pin ini ya, nomor dari pin yang akan kita gunakan serta modenya. Kalau dia sebagai input maka tulis mode sebagai input. Kalau sebagai output tuliskan sebagai output atau input yang pull up. Apa itu input yang pull up? Seperti dibahas di video sebelumnya bahwa secara internal Arduino bisa atau pin-pinnya adalah dihubungkan secara pull up. Pull up itu adalah berarti secara default dia terhubung ke tegangan 5 volt dan ini dijadikan sebagai input, artinya logiknya logik tinggi ya. Baik, kita lanjutkan. Kita harus bahas di sini bahwa pin dapat berupa nomor atau variabel, di mana pin di Arduino itu nomornya adalah 0 sampai 13 atau kita dapat mendefinisikan sebagai A0 sampai A5 ya. Kemudian digital pin default adalah sebagai input. Jadi kita harus mengeset pin mode sebagai output jika kita ingin menggunakan pin-pin tersebut sebagai output. Sedangkan kalau sebagai input dia sudah default. Jadi bisa didefinisikan atau tidak perlu didefinisikan pun sudah bisa berfungsi sebagai input. Yang kedua yaitu fungsi digital write.
Jadi misalnya kita di instruksi tadi atau di fungsi yang sebelumnya yaitu pin mode kita tentukan sebagai output, maka digital write ini adalah fungsinya untuk mengirim data ke pin yang kita sudah definisikan. Misal pin 13 yang terhubung ke LED di board Arduino itu kita akan nyalakan secara blinking, nyala padam dengan delay tertentu, maka kita menggunakan perintah digital write, pinnya berapa, value-nya apa. Ya. Kita lihat di sini sintaksnya digital write pin value. Parameternya pin adalah nomor dari pin yang akan kita tulisi atau kita kirim data, sedangkan value-nya adalah high or low. Ya, ini menunjukkan bahwa data yang kita kirim itu adalah data digital dengan state high ataupun dengan state low. Fungsi yang ketiga adalah digital read. Kebalikan dari digital write ini adalah untuk membaca. Pin apa, pin berapa yang akan kita baca. Ya. Di sini apapun state dari pin yang kita inginkan baca datanya maka akan bisa diambil datanya menggunakan digital write. Ya, sintaknya sederhana, hanya ada parameter pin di mana pin ini adalah the number of the pin you want to read. Jadi sifatnya ini integer ya. Sedangkan dia mengembalikan data dalam bentuk high ataupun low. Oke, sebagai contoh di sini terhubung salah satu pin ke LED di mana pin ini adalah pin yang ke-13. Di skema ini memang LED-nya ini tidak terhubung di boardnya. Tapi kalau Anda mempunyai board Arduino Nano, Arduino Mega ataupun Arduino Uno itu biasanya ada LED yang sudah include di dalam board tersebut. Ya, oke kita lihat pin 13 LED pin LED ini menggunakan pin 13, kemudian push button menggunakan pin 7. Sedangkan di sini ada variable value ini untuk menampung input dari pin 7 tentu saja. Oke, pada saat setup kita tulisi pin 13 sebagai output ya dengan menentukan pin mode-nya, lalu pin 7 sebagai input. Nah, pada blok fungsi loop maka kita membaca pin 7 yaitu dengan perintah digital write, datanya disimpan di value, lalu isi dari value ini nanti akan di forward atau dikirim ke pin LED yaitu dengan perintah digital write. Oke, kita beranjak ke analog I/O di Arduino. Ya. Yang pertama adalah fungsi analog reference. Ya. Interface board dari Arduino mempunyai satu pin yang sangat cukup kita gunakan untuk berbagai keperluan yang dinamakan dengan AREF. AREF ini berdampingan dengan digital pin 13 ya, dimana nanti pin AREF ini akan kita panggil dengan perintah analog reference, yaitu untuk menyediakan referensi tegangan untuk ADC ya. Fungsi ini akan secara efektif menambah resolusi dari analog input ya yang dapat beroperasi di bawah tegangan 5 volt. Sintaknya adalah analog reference type di mana type-nya adalah apakah dia menggunakan default ataukah internal V1, internal 2,56V dan eksternal. Tentu ini sesuai dengan hardware-nya, apakah dia menggunakan ADC internal ataupun ADC eksternal. Oke, kita lanjut ini ya. Kalau default
dia referensinya adalah 5 volt pada Arduino board atau 3,3 volt pada Arduino board yang lain. Misalnya di Arduino Nano dia menggunakan 3,3 volt. Dan kalau misalnya menggunakan internal, maka ini sama dengan 1,1 volt pada Atmega 168328 serta 2,56 volt pada Atmega 8 ya. Internal V1 dia menggunakan reference 1,1 volt. Ini hanya ada pada Arduino Mega. Kemudian internal 2,56 volt, maka ini adalah menggunakan built-in atau yang sudah ada di board ya. Tegangan 2,56 sebagai reference bagi ADC. Yang terakhir adalah eksternal ya, di mana tegangannya itu mempunyai range dari 0 sampai 5 volt yang dapat kita gunakan sebagai reference pada pin Aref. Oke, fungsi berikutnya dari analog yaitu analog grid dan pin berapa yang akan dibaca ya. Ini adalah membaca nilai dari pin analog dengan 10 bit resolusi ADC. Ya, fungsi ini tentu saja bekerja hanya untuk pin 0 sampai 5 ya, di mana pin ini adalah untuk input ADC. Fungsi analog grid akan memberikan nilai ya antara 0 sampai 1023. Jadi konsep dari ADC ini adalah tegangan input disampling menjadi digital number ya. Misalnya tegangan inputnya 5 volt. Itu akan disampling dengan variasi tertentu, misalnya variabelnya dari 0 sampai 5 volt diterjemahkan menjadi number digital ya. Nah, perintah untuk membaca pin ini akan membutuhkan sekitar 0,001 second ya. Jadi maksimum dari pembacaan yaitu 10.000 kali dalam waktu 1 detik. Sintak dari analog grid yaitu hanya ada satu parameter, di mana parameternya adalah nomor dari pin input analog ya, dari 0 sampai 5. Dan fungsi ini mengembalikan nilai integer dari 0 sampai 1023. Oke, fungsi berikutnya adalah analog write, di mana analog write ini kita mendefinisikan pin apa yang akan ditulisi dan berapa nilainya. Ya, tentu di sini nilainya adalah nilai tegangan analog. Arduino ya mempunyai kemampuan untuk juga menulis sinyal digital sebagai sinyal analog. Jadi dalam bentuk pulsa ya. Pulsa ini yang kita kenal nanti sebagai PWM, pulse width modulation ya. Pin yang dapat digunakan untuk PWM ini atau untuk fungsi pulsa digital ini yaitu pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11 ya. Untuk mengirim data PWM maka gunakan fungsi analog write ya. Parameternya ada 2, yaitu parameter pin, nomor pin yang akan kita tulisi, dan parameter value yaitu siklus pulsa yang akan dikirim ya, dari 0 atau 0 ini dalam keadaan selalu off dan 255 selalu on. Jadi sinyal digital itu pada dasarnya bisa di set selalu low dan selalu high gitu kan. Nah, kemudian dengan analog write ini kita bisa buatkan pulsa ya. Ya rentangnya antara 0 sampai 255 tadi. Oke, sebagai contoh di sini misalnya pin 13 terhubung ke LED, lalu pin 0 terhubung ke ke variabel atau potensio ya, variabel resistor atau potensiometer. Sedangkan di sini ditentukan juga variabel value ya.
Dengan membaca analog read pada pin tertentu, di sini konteksnya adalah pin 0, maka disimpan di variable value, lalu value ini akan disampling ya. Mengkonversi nilai 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 255 supaya nanti bisa dihasilkan bentuk data digital. Lalu datanya dari value ini akan diunpankan ya atau dikirimkan ke pin LED yaitu analog write. Nanti akan terlihat bahwa LED ini akan blinking sesuai dengan hasil pembacaan dari potentiometer tadi. Oke, kita berlanjut ke advanced I/O function. Jadi ini adalah suatu fungsi advance dari I/O di Arduino. Ya, yang pertama adalah shift out. Ya, fungsi shift out adalah fungsi untuk menggeser. Ya, menggeser 1 byte data pada waktu yang sama atau dalam waktu 1 kali ya, setiap 1 bit. Jadi misalnya kita punya data 0 1 ya, heksanya. Jadi binarnya adalah 00000001. Nah, si logic 1 pada bit ke 0 ini kita akan geser misalnya ke kiri atau ke kanan. Ya. Ini tentu saja nanti bisa digunakan misalnya untuk membuat lampu berjalan ya. Bukan lampunya yang jalan tapi nyalanya itu gantian dari misalnya LED 0 nyala, LED 1 nyala dan seterusnya ya. Oke, sintaknya adalah yang pertama adalah data pin yang akan kita jadikan sebagai output ya. Kemudian clock pin artinya apa ini? Pin di mana pin ini akan kita tulisi sebagai value-nya ya gitu. Kemudian bit order ya, di mana ini akan menyebabkan pada bit mana akan kita geser. Apakah MSB pertama kali? Apa MSB? Most significant bit, yaitu 4 bit yang lebih tinggi ya, ataukah dengan LSB atau least significant bit ya. Nilai value ini adalah data yang akan kita rotasi atau kita geser. Nanti mungkin ada contoh yang akan diberikan. Pulse in pin value timeout. Fungsi pulse in membaca sebuah pulsa apakah tinggi atau rendah dari suatu pin. Contoh, jika nilainya tinggi, maka dengan perintah pulse in akan menunggu untuk pin tersebut sampai keadaan tinggi. Lalu akan dimulai timingnya, dan pada saat menunggu pada saat menunggu dari pin ke low, maka timing di stop. Lalu akan mengembalikan nilai dari pulsa dalam bentuk microsecond ya, dan menghasilkan return 0 jika tidak ada pulsa yang dibaca dengan spesifikasi atau timeout yang sudah ditentukan ya. Timing fungsi ini adalah untuk membedakan secara empirikal dan memperlihatkan bahwa ada error pada pulsa yang dibaca. Oke, ini sintaknya. Ada 3 buah parameter, yaitu nomor pin, kemudian ada value, nilai yang dibaca apakah high atau low, serta timeout, yaitu berapa jumlah mikrosecond untuk menunggu pulsa itu dimulai ya. Defaultnya adalah 1
second atau 1 detik ya. Dan fungsi ini mengembalikan panjang atau lebar dari pulsa dalam bentuk microsecond atau 0 jika tidak ada pulsa yang dibaca pada waktu timeout tertentu. Contoh misalnya di sini ini kita lihat ya, ada IC shift register ya, kemudian terhubung ke LED. Mungkin di sini ada hijau, ada yang merah. Itu untuk membedakan LSB atau MSB. Oke, kita lihat kode programnya. Latch pin ini terhubung ke pin 12, clock pin terhubung ke pin 11, data pin terhubung ke pin 13, serta ada satu variabel bernama LEDs. Ya, dengan nilai 0, kemudian tipe data integer untuk menampung data current LED dengan data 0. Maaf, ini agak kacau formattingnya, tapi mungkin nanti bisa di sharing atau dibaca di slide-nya. Point setup ya, pin mode latch pin adalah pin 12 sebagai output, kemudian data pin itu pin 13 sebagai output, dan clock pin itu adalah pin 11 sebagai output. Kemudian LED diberi nilai 0. Void loop, LED sama dengan 0 ya, LED artinya dia di set 0 supaya padam semuanya. Jika current LED sama dengan 7, maka current LED adalah 0. Otherwise, sebaliknya, tambah data di current LED. Jadi, kalau current LED sudah mencapai 7 itu berarti ada di MSB ya. Maka current LED direset ke 0. Tapi kalau belum nyampe ke bit 7, maka current LED ditambah terus datanya. Ya. Kemudian bit set LED current LED. Artinya apa? Mengeset bit yang ada pada pin LED dengan data current LED. Lalu dengan perintah digital write latch pin low. Ya, pin 12 di set low. Kemudian shift out data pin clock pin LSB first LEDs. Nah, kemudian ini datanya dirotasi, di rolling atau digeser. Lalu setelah digeser maka dituliskan kembali digital write latch pin high. Lalu berikan delay dan itu akan terus berulang karena ini loop ya. Nanti outputnya adalah bentuk lampu LED yang bergeser bit per bit sesuai dengan delay yang diberikan. Baik, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, yaitu tentang timer. Oke, yang pertama adalah fungsi delay dengan durasi milisecond ya. Fungsi delay ini akan menghentikan program pada dengan jeda tertentu, dengan durasi tertentu, yaitu dalam milisecond yang dispesifikasikan dalam parameter ya. Delay ya, sebagai contoh ini delay 1000 adalah 1 detik, 2000 adalah 2 detik, dan seterusnya. Nilai ini dapat ditunjukkan sebagai konstan ataupun sebagai variabel dengan tipe data unsigned long. Penggunaan fungsi delay pada sketch ini akan ada drawbacks ya, akan ada kerugian. Karena apa? Karena program akan berhenti menghabiskan waktu delay. Tidak ada aksi apapun, misalnya membaca sensor, mengkalkulasikan, ataupun manipulasi pin ya. Ya, jadi memang delay ini karena dia hanya menghabiskan cycle saja. Ya, intinya wasting time lah. Kalau misalnya Anda ingin membuat satu delay atau satu timing gitu ya, tetapi tidak ingin mengganggu aksi ataupun eksekusi yang lain, maka gunakan timer. Oke, kembali ke sini bahwa fungsi delay ini mempunyai sintaks seperti ini. Parameternya hanya milisecond, yaitu jumlah durasi untuk pause dalam bentuk milisecond dengan tipe data unsigned long.
Oke, selanjutnya delay microsecond. Ya, dibanding dengan long delay, maka delay microsecond digunakan untuk delay yang lebih singkat. Tidak seperti delay, waktu di sini adalah dalam bentuk microsecond, ya, di mana untuk 1000 sama dengan 1 milisecond atau 0,01 second. Sehingga 10.000 maka menghasilkan 10 milisecond atau 0,01 second dan seterusnya. Parameternya hanya ada satu, yaitu microsecond, yaitu nomor dari jeda yang diinginkan, di mana tipe datanya adalah unsigned integer. Oke, selanjutnya adalah fungsi milis. Ya, di Arduino board kita mempunyai 3 buah timer yang dapat bekerja di background, ya, untuk menghandle berbagai fungsi yang sifatnya repetitif atau berulang. Contoh misalnya menambah counter, atau misalnya melakukan tracking pada program operasi program, ya. Dan setiap timer dapat digunakan untuk berbagai kapasitas, misalnya untuk handling hardware PWM atau pulse width modulation, ya, dan seterusnya, ya. Nah, karena fungsi ini menggunakan timer, maka prosesnya dapat dilakukan secara background. Artinya selama kita menunggu waktu yang kita tentukan tersebut mencapai overflow, maka proses atau eksekusi dari kode yang kita buat itu akan tetap berjalan atau akan tetap dilakukan. Misalnya membaca sensor, menyalakan LED, dan seterusnya, ya. Jadi itulah fungsi dari milis. Oke, dengan memanggil fungsi ini, maka fungsi milis akan memberikan return dalam bentuk milisecond yang dapat digunakan sebagai variabel ataupun conditional test, atau misalnya untuk melakukan arithmetic operasi untuk assign variabel, ya. Karena fungsi ini mengembalikan suatu nilai yang sifatnya unsigned long, ya, tipe datanya unsigned long, maka jika overflow atau reset to 0 dalam waktu 50 hari, sangat panjang, ya. Jadi kalau kita buat maksimal, si fungsi milis ini dapat mereset atau overflow pada 50 hari berikutnya, ya. Oke, ini sintaksnya, parameternya tidak ada, dan dia returnnya adalah dalam bentuk milisecond, ya, unsigned long. Oke, micros. Ini fungsi yang sama dengan milis, tetapi tentu saja dalam bentuk microsecond, ya. Dan tidak seperti milis, maka micro overflow-nya atau reset to 0-nya itu setiap 70 menit. Tidak ada parameter dan tipe data yang dikembalikan adalah dalam bentuk unsigned long. Baik, itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan nanti ada tugas yang dikerjakan yang dapat Anda peroleh di slide yang disertakan dengan video ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.